إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjaga iman, Islam dan takwa kita kepada Allah. Karena tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah Islam dan nikmat iman, kemudian karena dia tidak menjaga nikmat tersebut, sehingga Allah mencabut hidayah iman dari dalam hatinya. Dia akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan sebagai hamba yang murtad, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita berusaha untuk menjaga iman dan takwa kita kepada Allah, marilah kita berusaha pula untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya. Waktu demi waktu, hari demi hari kita berusaha untuk menjadi hamba yang semakin mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan semakin mudah pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal takwa tersebut, Allah menjanjikan kepada kita kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu hal yang sangat penting dan hal yang harus senantiasa diperhatikan oleh seorang mukmin adalah kebersihan hatinya. Seorang mukmin harus memperhatikan dan berusaha agar hatinya bersih dari segala dosa dan berusaha agar hatinya bersih dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah yang memperhatikan kebersihan dan kesucian jiwanya. Sebaliknya Allah mengancam dengan kerugian dan kebinasaan bagi hamba-hamba yang mengotori jiwanya, yang tidak menjaga kebersihan jiwanya. Segala maksiat dia lakukan dan dia tidak peduli ketika jiwanya semakin kotor. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa hamba-hamba Allah yang berusaha untuk membersihkan jiwanya dari segala dosa dan maksiat, merekalah orang-orang yang akan berbahagia di dunia hingga di akhirat. Sebaliknya mereka yang tidak peduli dengan kebersihan jiwanya, merasa tidak apa-apa ketika jiwanya terkotori dengan dosa dan maksiat, mereka itulah orang-orang yang akan merugi di dunia hingga di akhirat.
Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallahu taala mengatakan ketika menjelaskan dua ayat tersebut di atas, al-muradu bil ayah anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairat wal ibti'adi 'ani syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuh. Makna ayat di atas bahwa siapa saja yang senantiasa berusaha untuk membersihkan jiwanya dan memperbaiki jiwanya dengan memperbanyak ketaatan dan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, orang seperti itulah yang benar-benar akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, merupakan sesuatu yang menjadi wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa memperhatikan hal-hal yang kira-kira dapat membersihkan jiwa kita, dan untuk memperhatikan serta menjauhi hal apa saja yang dapat yang dapat mengotori jiwa kita semuanya. Dan faktor utama yang dapat membersihkan jiwa seorang mukmin adalah Al-Qur'anul Karim. Faktor utama yang dapat membersihkan jiwa seorang mukmin dari kotoran syubhat maupun kotoran syahwat adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Rasul itu membersihkan jiwa mereka. Rasul itu mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun sebelum itu mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan kepada umatnya segala kebaikan, menjelaskan kepada umatnya segala keburukan. Tujuannya adalah membersihkan jiwa mereka dari kotoran-kotoran yang menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallahu taala mengatakan, menjelaskan ayat tersebut di atas, a'dhamu ma tazku bihin nafs Al-Qur'anul Karim alladhi huwa kitabut tazkiyah wa masdaruha wa manba'uha faman arada li nafsihi tazkiyah falyatlubha fi kitabillah, yang artinya faktor utama yang dapat membersihkan jiwa seorang mukmin adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah kitab tazkiyah, kitab yang membersihkan jiwa hamba-hamba Allah. Wa masdaruha wa manba'uha, kitab yang menjadi sumber bagi kebersihan jiwa hamba-hamba Allah. Maka siapa saja arada li nafsihi tazkiyah, yang menginginkan kebersihan bagi jiwanya, falyatlubha fi kitabillah, hendaklah dia membersihkan jiwanya dengan Al-Quranul Karim. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita harus memperhatikan Al-Quran, harus menjadikan Al-Quran sebagai fokus utama dalam kehidupan kita, menjadi bacaan keseharian kita, menjadi kesibukan kita untuk mentadaburi, menghayati, memahami, mengamalkan isinya dan mendakwahkannya kepada kaum muslimin pada umumnya. Dengan itu semuanya jiwa kita akan bersih dari segala syubhat maupun dari segala syahwat. Ketika tertanam dalam hati kita fitnah syubhat, maka dengan membaca firman-firman Allah yang di situ ada petunjuk kepada kebaikan, syubhat-syubhat itu akan hilang. Begitu pula ketika syahwat menghampiri kita dan kemudian kita membaca firman-firman Allah yang di situ Allah menjanjikan kebahagiaan surga bagi siapa yang mentaatinya, dan Allah mengancam dengan siksa neraka bagi siapa yang tidak taat kepadanya. Dengan membaca ayat-ayat seperti itu, fitnah syahwat pun akan sirna dari diri kita semuanya. Oleh karena itu, benarlah jika dalam ayat yang lainnya dalam surat Yunus Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah obat
Al-Quran adalah penawar dari segala penyakit yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian umat manusia, telah datang kepada kalian pelajaran Al-Quran dari Tuhan kalian. Al-Quran itu sebagai penawar dari segala penyakit yang ada di dalam hati, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Al-Quran adalah petunjuk untuk kita semuanya. Al-Quran adalah rahmat untuk kita semuanya. Dan lebih daripada itu, Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah penawar dari segala penyakit, dari segala kotoran yang ada di dalam hati kita semuanya. Maka Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Zadul Ma'ad, Al-Quran huwa syifa'ut tam li jami'il adwa al-qalbiyah wal jasadiyah. Al-Quran adalah penawar yang sempurna bagi segala penyakit hati dan bagi segala penyakit tubuh. Dengan penjelasan itu beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa saja yang kita dapati dalam hati kita, rasa gundah, rasa sempit, rasa sedih, rasa tidak nyaman dalam kehidupan kita, penawar dan obatnya ada di dalam Al-Quran. Apapun yang kita rasakan di tubuh kita, penyakit apa yang ada dalam tubuh kita, kita bisa memohon kesembuhannya kepada Allah dengan perantara kita membaca firman-firman-Nya dalam Al-Quranul Karim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah beberapa ayat dan beberapa keterangan yang menjelaskan kepada kita semua betapa pentingnya bagi kita untuk membersihkan jiwa-jiwa kita semuanya, memperhatikan dan berusaha agar jiwa kita senantiasa bersih, penuh dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faktor utama agar jiwa kita menjadi bersih seperti itu adalah dengan kita menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menyibukkan diri kita dengan senantiasa membaca Al-Quran, berusaha memahami kandungannya, mentadaburi petunjuk-petunjuknya, mengamalkan isinya dan mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Di akhir zaman seperti saat ini, begitu banyak godaan-godaan yang membuat kita lalai dan sibuk sehingga kita terlupakan dari membaca Al-Quranul Karim. Betapa banyak kesibukan dan acara-acara, kegiatan-kegiatan, hal-hal yang bersifat kurang urgen, namun itu semuanya ternyata menghalangi kita untuk dapat membaca dan memahami isi Al-Quranul Karim. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba-hamba Allah yang berusaha untuk mengikuti salafus salih, patut kiranya kita mengikuti bagaimana sikap salafus salih terhadap Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana wahidun minna idza tala 10 ayatin lam yujawizhunna hatta yata'allama ma fihinna minal ilmi wal amal." Dahulu salah seorang di antara kami, di antara para sahabat, jika membaca 10 ayat Al-Quran, dia tidak akan membaca ayat selanjutnya sampai dia bisa memahami kandungan 10 ayat tersebut dan sampai dia mengamalkan isi kandungan 10 ayat tersebut. Demikianlah pendahulu kita para salafus saleh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang kita berusaha untuk mengikuti beliau-beliau semuanya. Maka mari kita berusaha pula untuk mengikuti jejak beliau dalam hal ini. Perhatian kita terhadap Al-Quran, bagaimana kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah
untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahihah insyaallah. Kita senantiasa mendakwahkan kepada kaum muslimin, mari kembali kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Namun tentunya lebih daripada itu, kita pun harus memupuk semangat dalam diri kita. Ketika kita mengajak kaum muslimin kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita pun harus menjadi orang yang pertama kali giat mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Menjadi orang yang pertama kali giat mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita senantiasa mengajak kaum muslimin, mari kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, namun ternyata kita selalu lalai dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, sehingga kita merasa tidak apa-apa ketika berlalu satu hari satu malam, berlalu 24 jam, dan kita tidak membaca sedikit pun dari Al-Quranul Karim. Sehingga kita merasa tidak ada masalah ketika berlalu satu pekan, ternyata kita belum membaca sedikit pun dari Al-Quranul Karim. Sehingga kita merasa tidak menjadi masalah ketika kita hanya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan saja. Padahal salafun as-salih begitu banyak memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau-beliau semuanya begitu memperhatikan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai fokus utama beliau semuanya dalam kehidupan beliau semuanya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintai Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, memahami isi kandungannya, mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada kaum muslimin pada umumnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى وسدد خطاهم ويسر لهم تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.